Merhaba guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share untuk yang baru gabung. Video ini bakalan menjelaskan scam yang umum terjadi di Istanbul ataupun kota-kota yang lain di Turki yang banyak turisnya. Especially untuk teman-teman yang first timer ya, liburan ke Istanbul ataupun Turki yang pergi sendiri tanpa travel agent. Ini tuh beberapa pengalaman juga saya alami ya, karena lah ya sekarang Turki lagi krisis, inflasi, terus banyak pengangguran. Untuk cewek-cewek terutama jangan sampai kemakan scam cinta apalagi ya secara online. Nah, kalau misalnya kalian search di Google aja, ini list-list yang scam-scam yang umum yang terjadi di Turki. Dan kalian bisa buka sendiri di Google ya. Dan yang pertama yang saya mau jelasin adalah scam transportasi. Nah, scam transportasi yang pertama ini adalah scam taksi. Nah, mostly pokoknya jangan sampai percaya taksi yang ada di Turki lah ya teman-teman. Begitu juga mau naik taksi di negara-negara lain itu dicek bener-bener. Nah, untuk scam taksi ini biasanya mereka seringkali getok harga. Taksi janganlah, mendingan dihindari ya. Mendingan kalian naik transportasi seperti Metrobus atau bis biasa, terus bisa MRT ataupun tram. Kalau saya pernah mengalami scam taksi bukan digetok harga, tetapi kayak supir taksinya itu agak bohong gitu loh, bilangnya, "Oh di sana banyak food court-nya." Pas ke sana food court-nya ternyata udah tutup semua. Ya partly-nya agak-agak scam juga kan ya, karena bohong tentang informasi. Tapi pengalaman saya sendiri, mungkin berhubung itu tuh kayak based on faktor luck aja ya, keberuntungan saya. Pernah saya itu naik taksi sama teman saya, cuman berapa menit gitu loh, dan supir taksinya itu nggak mau dibayar kayak gitu. Jadi alhamdulillah. Tapi mostly untuk taksi harus dan wajib dihindari ya teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah masalah Istanbul Card. Banyak juga yang punya pengalaman waktu dia top up Istanbul Card. Itu kan top upnya tuh cepet banget ya, tinggal ditaruh aja terus masukin uangnya. Nah, katanya waktu top up Istanbul Card itu ada orang yang naruh innya dia, kartunya dia. Ini tuh untuk first timer banget yang kelihatan masih bingung kan, jadi nggak bisa gerak cepet. Jadi tiba-tiba aja ada yang nempelin kartunya sehingga kartunya dia yang ketop up bukan kartu kita. Jadi harus lebih hati-hati ya teman-teman ketika top up Istanbul Card. Nah, ini pengalaman saya nih. Ini scam bisa dibilang apa ya, scam objek wisata ya, yang biasanya rame turis gitu. Saya tuh enak-enak lagi enjoying bermain bersama merpati di pagi hari, ini posisinya di Taksim Square pada pagi-pagi banget. Karena saya tuh mau ke Ape Sultan ya, jadi pagi-pagi banget saya tuh. Lagi asik-asik bermain kayak gini, tiba-tiba ada sesosok cowok, nah langsung ngasih makanan burung ke adik saya tanpa tahu itu tuh bayar apa gimana, terus diterima aja sama adik saya kan. Terus udahlah sebar-sebarin makanan burung, dia juga nyebar-nyebarin makanan burung sampai terus difotoin, divideoin kayak gini ya. Kalian bisa lihat sendiri dia tuh terus nyebarin makanan burung biar burungnya tuh ngumpul, terus kan videonya bagus estetik kayak gini. Tapi ujung-ujungnya dia minta duit ya. Kalau zaman dulu 100 lira itu saya kenanya 180.000, apa nggak menohok banget, bener-bener gedek saya. Ya udah, daripada takut ya kan di situ mungkin banyak temen-temennya takut dikeroyok atau pikiran saya gimana lah. Ya udah, jadi dengan gedeknya kasih aja deh 100 lira. Zaman dulu 180.000 ya, sebelum krisis itu kan dulunya 1 lira masih 1.800. Jadi hati-hati teman-teman ya untuk yang kasih-kasih makanan burung kayak gitu, nggak usah percaya lah ya. Nah, terus kalau yang lain-lain tuh pernah juga saya waktu itu di daerah Besiktas. Nah, di daerah Besiktas itu tuh mau cari bis, tapi tiba-tiba ada 2 orang anak muda kayak berapa 17-an tahun gitu ya, cowok cewek. Dia tuh bilang dia bisa bahasa Inggris ya, terus deketin saya sama adik saya, bilangnya saya ini dapat beasiswa autis apa gimana. Dia aja nggak autis gitu. Terus if you buy this brochure and give me $10 kalau nggak salah. Dia enak banget, saya batin kan. Aku bilang enggak no, saya bilang ya udah. Terus
Kita pergi terus kita tinggalin aja mereka berdua. Ceweknya yang satunya ada tindiknya di bibir, kan alamat itulah nggak bisa dipercaya ya. Nah, itu untuk di objek wisata. Terus ada lagi juga ya, masih di seputar objek wisata. Hati-hati sama orang yang bisa bahasa Inggris yang tiba-tiba ramah. Terus nunjukin kalian ini, nunjukkan kalian ini. Terus ayo saya ajak ke sini gini gini gini. Nah, itu sama aja kayak tadi ya. Bisa indikasi scam, kayak ngasih makanan burung kan. Pura-pura baik aja. Pokoknya bener-bener hati-hati banget sama orang yang tiba-tiba baik di Istanbul. Teman-teman beneran hati-hati sekali. Karena orang itu suka minta duit ujung-ujungnya scam ya, minta duit sekian kayak gitu. Apalagi cewek-cewek hati-hati banget. Nah, yang selanjutnya adalah ketika shopping. Aduh, bener-bener deh. Orang sini kalian kan tahu banget, bener-bener cakep-cakep. Yang nunggu toko, yang jadi shopkeepernya, yang punya tokonya itu cakep-cakep. Tapi hati-hati, mereka suka getok harga. Saya itu padahal sudah cek ya, saya beli sebangsanya balava sama lokum itu pun titipan temen. Jadi saya udah baca-baca review, oh di toko ini boleh kalau beli dikit. Ya udah, saya tuh sampai-sampai di daerah sini nih saya sudah bolak-balik nyari tokonya mana ya. Oh ternyata agak nyempil tokonya. Nah udahlah saya beli kan. Totalnya itu sebenarnya 600 lira. Nah dia juga kasih saya tester. Saya cicip lah si baklava tadi satu potong. Nah, setelah saya mau bayar, saya kan bilang 600 lira gitu. 650 kata dia. Hah? 650 gitu kan. Ya udah saya bayar aja lah. Saya tuh nggak tahu sih, kadang-kadang agak ngeblank juga ya. Pikir saya apa tadi yang dikasih testernya itu bayar 50 lira gitu kan. Jadi ya udah saya bayar aja sih. Lumayan kan sekitar 20 ribuan loh itu tuh 50 lira. Aduh, Masya Allah. Tabarakallah. Yang jual itu masih muda, cakep sih. Tokonya sih sepi ya memang. Waktu itu ada bule juga yang mau beli, tapi berhubung ngelayanin saya agak lama, terus si bule itu pergi. Beberapa kotak-kotak tuh udah ada mereknya juga, tapi kan saya belinya yang di etalase ya, yang dipotong-potongin kayak gitu. Ya udah sebel banget saya digetok harga. Nah, itu di toko baklava. Terus saya pernah juga kegetok di waktu beli es jeruk di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan, aduh bener-bener kaki lima ya. Terus kayaknya tuh esnya tuh kok agak kotor di bawah. Ya berhubung waktu itu summer terus beli es jeruk itu juga sempet digetok ya. Zaman dulu 20 lira. Maksud saya sebelum krisis ini ya. Saya tuh kegetok 20 lira satu es jeruk yang harganya 40 ribu. Hampir 40 ribu satu es jeruk, gila saya bilang. Pokoknya teman-teman lebih hati-hati, makan juga kayak gitu. So far sih selama ini makan nggak pernah kegetok ya saya, karena sesuai menu. Nah kabar-kabarnya nih, menurut video-video sharing-sharing orang yang lately traveling ke sana itu kegetok juga di restoran. Kayak misalnya nih, dia ngasih menu yang pertama harganya sekian. Nah nanti waktu pembayaran dikasih menu yang harganya beda. Nah, terus di tempat lain pun kayak misalnya beli es krim Dondurma yang es krim puter-puter-puter dimain-mainin gitu ya. Itu juga ada yang cerita katanya kegetok es krim 1.200 lira. Bayang pun udah mau seharga daging ya. Berapa ratus ribu itu kalian kalikan aja sekitar 500 perak di ya 600 ribuan gitu ya. Masya Allah tabarakallah, astagfirullahaladzim gitu ya, bener-bener getokan yang luar biasa. Nah memang kalau misalnya mau beli tuh harus bener-bener ditanya harga ya. Terus kalau bisa sih ya langsung dibayar sih, tapi ya sebenarnya hati-hati lagi, lebih sering baca-baca review di Google. Kalau misalnya ada yang bilang turis scam, udah nggak usah dimasukin itu restorannya. Kalau saya sih ya itu yang pinggir-pinggir jalan aja ya. So far yang lain yang ada menu-menu harganya itu enggak. Terus ada juga yang simit, penjual simit kayak gini ya. Jadi penjual simit itu pura-pura menumpahkan, menjatuhkan simit-simitnya. Terus pas kita mau bantu, kita malah dimintain duit. Aduh, bener-bener deh ya, kriminalnya orang sini. Terus untuk masalah shop juga masih disebut seputar, tapi bukan makanan ya. Kayak kalian masuk ke toko-toko perhiasan, souvenir kayak gitu, atau toko karpet, toko-toko yang jual-jualan kayak gitu ya. Itu hati-hatinya adalah harga. Pinter-pinterlah nawar.
pokoknya nawar deh teman-teman. Walaupun kalian ikut travel agent, itu biasanya travel agent kalian itu bawa kalian ke toko yang bener-bener mahal banget. Jadi kali dibandingin ke toko biasa, harganya tuh jauh, padahal barangnya sama. Jadi waktu itu saya kan sama ibu saya pernah juga berhubung mau umroh, jadi ikut paket yang trip Turki, masuklah ke toko souvenir yang ada di bursa. Jadi dia itu tawaran harganya sampai ratusan ribu rupiah. Nah awal buka tuh lama-lama kok tiba-tiba diturunin sendiri harganya. Dan bener-bener gelang itu kayaknya sebulan dipakai itu udah rontok gitu ya. Kayaknya itu memang bener-bener udah barang lama di toko. Dan bener-bener mahal sekali. Pokoknya tawaran saffron lah, terus apa parfum mawar, toner mawar, apa kayak gitu, harganya 1 juta. Batin iya 1 juta, nggak balik modal. Terus mereka itu juga nggak ramah ya, tokonya itu tuh Munira kalau nggak salah tuh yang di bursa itu tuh, dia tuh nggak ramah kalau kita nggak beli banyak. Jadi karena saya dicuekin, saya nebeng ke teman saya, jadi sekalian minta dibayarin dulu gitu. Ataupun yang lain-lain bisa di toko karpet kayak gitu. Pokoknya hati-hati aja teman-teman, tahu sebelum membeli kira-kira kisaran harganya berapa. Selanjutnya yang umum sekali, pokoknya sudah banyak orang yang kena dan banyak orang yang tahu. Jadi semir sepatu, tukang semir sepatu itu pura-pura jatuhin sisir, pura-pura jatuhin sikatnya. Nanti kalau misalnya kita ngambilin sisir atau sikat semir sepatunya, itu kita bakalan pokoknya kita bakalan disemir sepatunya terus digetok harga. Pokoknya mostly mereka tuh getok harga gitu loh. Gimana caranya cari cuan. Maklum di situ banyak imigran juga, banyak pengangguran juga. Dan yang penting teman-teman jangan percaya sama yang pura-pura ramah ketika dia bisa bahasa Inggris terus ayo kita ke sini, ayo kita ke bar, ayo kita ke ini kayak gitu. Ada yang pernah juga kena kegetok harga ataupun ketipu, dimintain duit sama yang si pura-pura ramah ini, laki-laki. Mereka tuh sometimes jual kegantengannya gitu ya. Tapi ya kalian harus make it normal aja gitu loh. Oke lah mereka punya wajah ganteng, tapi mereka tuh samain aja sama cowok-cowok Indonesia, misalnya pedagang, tukang kaki lima, tukang jual jagung. So far tidak ada yang istimewa gitu loh. Memang tidak pukul rata, tetapi mostly hati-hati banget. Nah, yang terakhir ini nauzubillah min zalik ya. Saya tuh sempat jijik banget habis kejadian ini. Ini bukan scam, tapi teman-teman yang tinggal di Jabodetabek pasti sudah sering kayak rush hour, menemukan rush hour empek-empekan kalau naik komuter kayak kayak gitu ya, atau Transjakarta yang empek-empekan. Nah, kebetulan saya itu lagi di seputaran Sultan Ahmed sini ya. Saya udah puas nongkrong-nongkrong di depan Ayah Sofia, saya udah beli pesanan temen saya si Loko Mama Balava. Nah kalau ke arah sininya tramnya itu nggak begitu rame. Nah pas saya mau pulang dari tempat ini, daerah Sultan Ahmed ini, dan saya naik tram, Masya Allah rame banget, ya Allah astagfirullah. Saya kalau nggak nekat naik ya mungkin nggak pulang, bakalan sampai malam pulangnya kayaknya ya. Jadi waktu itu saya naik lah, empek-empekan, udah empek-empekan. Terus tuh tas punggung saya kan kecil, backpack saya. Jadi saya taruh depan karena takut copet. Alamak ya, saya ngindarin copet, malah saya ditempelin sama laki-laki. Saya nggak tahu itu siapa, pokoknya astagfirullahaladzim, dia nempelin ke pantat saya. Jadi bener-bener saya jijik banget. Aduh, nauzubillah min zalik ini. Terus lama-lama terus kan ini ya, saya tuh ngerasa juga tangannya itu kayak mau ke depan, jadi saya tamplek ke belakang gitu loh. Udah lama itu sudah berlalu. Terus masuk lagi ada orang imigran sama anak-anaknya yang kotor basah, mereka nggak pakai sendal, terus dia mau ngambil minum saya. Astagfirullahaladzim, kok bener-bener semrawut. Pokoknya itu worst experience saya naik public transport di Turki ya. Saya nggak tahu itu sebenarnya bukan rush hour juga sih ya, tapi berhubung dia itu berangkatnya dari Sultan Ahmed ke arah lain, tapi kalau menuju ke Sultan Ahmed sininya itu tuh nggak rame. Nah dari sininya tuh rame mau pergi. Aduh. Jadi hari itu sama kayak tulisan di tram ini ya, getir, getir. Cewek-cewek hati-hati ya kalau mau sana.
Makanya di video sebelumnya saya bilang cukup sekali aja untuk liburan ke Turki, kalau udah ya udah ke tempat lain aja, ke negara lain, apalagi negara Asia Tengah itu lebih safe, lebih murah juga ya teman-teman, dan banyak juga, pemandangan alam yang indah. Culture-nya juga menarik, cowoknya juga cakep-cakep loh kalau yang mau berburu cowok tuh, nggak apa-apa ke Asia Tengah aja. First time dan last time untuk ke Turki, kecuali kalian memang ada bisnis ke sini, oke monggo lah sekalian transit. Tapi kalau menurut saya ini mahal ya teman-teman. That's all sharing saya teman-teman, semoga bermanfaat, tetap hati-hati ya, terutama para cewek. See you in the next video.